Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Ngijo 2 kelas 3 yang Pak Yazid sayangi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih melanjutkan tentang Nabi Muhammad teladanku. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kemandirian Nabi Muhammad atau sikap mandirinya Nabi Muhammad. Anak-anakku yang Pak Yazid sayangi, Nabi Muhammad SAW adalah teladan sikap mandiri yang terbaik. Kenapa? Karena sejak kecil beliau sudah terlatih, bahkan masih dalam kandungan. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ditinggal wafat ayahnya, yaitu Said Abdullah, itu masih dalam kandungan. Kemudian setelah kira-kira seusia anak-anak umur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW juga ditinggal wafat oleh ibunya, Bunda Aminah. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya. Namun tidak lama kemudian juga kakeknya wafat dan diasuh oleh pamannya. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Yazid sayangi, sejak kecil Nabi Muhammad sudah terbiasa dengan sikap mandiri, yaitu ketika diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad juga ikut membantu pamannya berdagang, membantu mengembalakan kambing. Begitu pula ketika masuk usia remaja, Nabi Muhammad sudah rajin bekerja, sudah pandai berdagang. Dan akhirnya juga setelah dewasa Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang sebelum diutus menjadi seorang rasul. Anak-anakku yang Pak Yazid sayangi, mandiri itu artinya tidak bergantung kepada orang lain, mengerjakan segala sesuatu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Mandiri juga berarti kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Nah, kemudian anak yang mandiri ini nantinya akan lebih disukai oleh orang banyak karena dia tidak manja, tidak merepotkan orang lain. Dia bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan, dikerjakan sendiri. Anak yang mandiri juga akan menjadi anak yang lebih sabar karena ia bisa mengurus dirinya sendiri, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dalam mengerjakan atau menghadapi sebuah masalah. Sehingga dia akan disukai teman-teman, disukai oleh orang tuanya, disukai oleh keluarganya, bahkan disukai oleh semua orang yang dikenalnya. Anak-anakku yang Pak Yazid sayangi, adapun ciri-ciri anak atau orang yang memiliki perilaku mandiri diantaranya adalah dia dapat melayani dirinya sendiri. Kemudian dia juga bisa memecahkan masalahnya sendiri, membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak. Kemudian dia juga bisa bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Dia juga bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dia berani dalam mengambil keputusan. Kemudian dia juga memiliki sifat yang jujur dan optimis serta berwawasan luas. Nah, apa manfaatnya kita memiliki sifat mandiri? Nah, sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah memupuk rasa tanggung jawab. Jadi anak yang mandiri, dia akan selalu bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya. Kemudian dia juga bisa berpikir kreatif dan mempunyai banyak ide. Kemudian memiliki rasa percaya diri. Kemudian meningkatkan keterampilan yang ia punyai, serta dia bisa berpikir kritis. Nah, anak-anakku,
telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang bagi kita semua, bagi anak-anak, mari kita semua harus memiliki sikap mandiri. Minimal anak-anak bisa mengurus diri sendiri, kemudian bisa mengerjakan tugasnya sendiri, tidak merepotkan orang lain. Kalau tidak dibiasakan atau tidak dimulai dari sekarang, anak-anak tidak akan bisa. Maka dari itu, mulai sekarang yuk kita harus mandiri. Jadi mulai sekarang anak-anak mencoba untuk belajar mengerjakan tugas sendiri. Kemudian di rumah kalaupun misalkan mau makan, ya ambil sendiri, tidak usah merepotkan orang tuanya apalagi sampai diambilkan. Dan masih banyak hal. Nah, demikian pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.